Ya, halo juga Selamat cantik. malam, halo. Selamat malam. Mm-mm. Ya, silakan ada Aku yang mau ditanyakan? mau banget sih. Aku mau tanya sih Kak, kalau di Alkitab itu apa sih yang menjelaskan kalau Magdalena itu adalah perempuan yang istimewa? Kenapa sih dia tuh berapa kali kan? 7 kali atau berapa kali dia disebut di Alkitab itu? Kenapa sih? Apa sih yang jadiin dia tuh istimewa? Begini cantik ya. Semua perempuan itu istimewa di mata Tuhan Yesus. Jadi semua perempuan dikasihi Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu datang menjumpai perempuan Samaria yang sangat Oh, berdosa, di mana suaminya sampai 5. Jadi tidak ada, oh ini istimewa, ini tidak. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi semua perempuan. Dia mengangkat derajat perempuan. Dimana kan di Israel itu sistem patriark, ya. iya, Jadi sampai Tuhan Yesus juga, ya, pertama sekali dia bangkit itu menunjukkan dirinya kepada perempuan. Karena apa? Dia sangat iya. mengasihi perempuan. Dan memang, tapi perempuan yang paling istimewa itu bukan Maria Magdalena. Tapi bentar dulu. Terima kasih adikku for the sticker. God bless you, Oke. Abundali. Nah, jadi perempuan yang istimewa itu adalah Bunda Maria, bukan Maria Magdalena. Tapi ingat ya, Tuhan Yesus mengasihi semua perempuan dan juga semua umatnya. Laki-laki Oke. dan perempuan di mata Tuhan itu sama. Namun Oh, perempuan yang paling berbahagia, yang paling beruntung itu tertulis di dalam Alkitab adalah Bunda Maria. Ya, saya bacakan mm-mm. ayatnya. Coba Jadi kasih tahu perempuan Kak. yang paling beruntung itu adalah Bunda Maria ya. Itu di Mm-mm. Lukas 1 ayat 46 sampai 55 ya, atau saya Mhm. bacakan poin-poinnya saja ya. Lukas 1 ayat 46 sampai 50 ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Elohim juru selamatku, sebab ia Iya, telah ya. memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Jadi perempuan yang paling berbahagia dan beruntung itu Bunda Maria. Karena apa? Dia dipilih Tuhan Yesus sebagai wadah kedatangan Mesias. Oke. Satu lagi nih Kak, kalau Ya. bangsa Al-Farisi itu sama nggak sih sama teman-teman Muslim di masa yang sekarang? Atau ada beda? Atau pada saat Alkitab turun itu eh, apa namanya dia itu bangsa Al-Farisi itu siapa? Kalau di zaman sekarang? Oke, gini ya, karena kamu bertanya samakah orang Farisi itu dengan Muslim sekarang. Jadi Iya. saya nggak mau menyebut nama merek agama di Indonesia ini karena itu Mm-mm. sensitif ya. Nah, Mm-mm. tapi yang jelas orang Farisi itu adalah sebuah kepercayaan dulu di zaman itu. Heeh. Jadi itu adalah kepercayaan atau kayak agama gitu kan. Nah, Heeh. nah, yang dominan di saat itu dan mayoritas adalah Farisi. Oh, Nah, oke. makanya yang menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah orang Farisi, Farisi gitu ya. Iya. Karena Farisi ini mereka ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka ngerti tentang Alkitab, Oh, tapi mereka menolak kedatangan Mesias itu. Karena apa? Mesiasnya datang ke keluarga yang sederhana, tukang kayu. oh, Nah, menurut iya. pemikiran mereka, Mesias itu datangnya ke keluarga kerajaan yang membebaskan mereka dari ya penjajahan Roma saat itu. Jadi itulah Iya. kenapa mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Oh, Tuhan Yesus itu kan Elohim itu datangnya ke suku Yehuda dari keluarga tukang kayu, bukan ke keluarga iya. bangsawan atau kerajaan gitu kan, Heeh, raja heeh, itu. heeh. Disitulah mereka menolak loh. Bukankah ini anaknya Maria, Yusuf tukang kayu? Kok Mm-mm. dia ini gini-gini segala macam? Itulah mereka tidak percaya. Makanya Mm-mm. Alkitab berkata ya di Yohanes 1 ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang Iya. kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi baik orang Farisi, ya, orang Yahudi, orang semua di dunia ini adalah milik Tuhan Yesus. Hmm. Oke, tapi Ya, kalau di dalam apa namanya Kristenan ini untuk mengakui jalan kebenaran ini tidak hanya mengimani Kristen itu menurut kakak gimana?
Kita tidak disuruh mengimani Kristen, Kakak, tapi disuruh mengimani Tuhan Yesus. Iya, oke. Iya, karena Kristen ini kan artinya pengikut Tuhan Kristus. Nah, yang menyelamatkan itu kan hanya Tuhan Yesus. Jadi kita itu diperintahkan hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus, yang tertulis di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Iya. Seperti itu, Kakak. Kenapa di Indonesia itu cuma di Indonesia Kristen dan Katolik ini berbeda? Memang secara denom itu berbeda ya. Tetapi sebenarnya baik Katolik, Protestan ya, dan Pentakosta sama-sama menyembah Tuhan yang sama gitu ya, yaitu Yesus Kristus. Karena baik dari denom ini atau denom itu, mereka kan memegang Alkitab. Landasan iman kita kan Alkitab. Dan di dalam Efesus 4 ayat 5 di situ tertulis satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi kita satu Tuhan. Tuhan kita siapa namanya? Yesus Kristus. Kita satu Bapa, satu Elohim, namanya siapa? Yesus Kristus. Gitu aja, Kakak. Kalau di dalam kekristenan itu, dia itu mengimani Trinitas itu cuma ada di Katolik atau semua Kristen sih, Kak? Ya, memang begini ya. Karena saya di sini itu menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi sebenarnya saya nggak bawa denom. Saya di sini memberitakan Injil, tidak membawa atribut. Kan, Kak? Ada berapa Alkitab tuh? Ada Alkitab, terus Deuterokanonika, sama apa lagi tuh? Iya, kalau Deuterokanonika itu kan sebenarnya tidak terlalu prinsipil gitu ya. Tetapi kan Katolik dan Protestan itu sama-sama mengimani 66 kitab, Kejadian sampai Maliaki, dan Matius sampai Wahyu. Karena itu agak susah ya. Ya, udah capek saya juga, udah berapa jam ngomong ya. Itu enggak terlalu prinsipil. Yang prinsipil itu adalah Kejadian sampai Wahyu, di mana di situ tertulis bahwa iman kita hanya kepada Tuhan Kristus. Berarti jadi gini. Berarti yang kakak jawab ini adalah berdasar dari perjanjian lama saja, Alkitab dari perjanjian lama saja, begitu? Bukan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu. Baik Protestan dan Katolik kan sama-sama mengimani perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Betul. Makanya saya itu memberitakan nama Tuhan Yesus atau menjawab pertanyaan sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Di mana di dalam Alkitab tidak ada tertulis Trinitarian, Duinitarian, Unitarian, atau denom-denom seperti, kalau Unitarian kan saksi Yehova. Duinitarian itu yang percaya kayak dua gitu, dua pribadi gitu kan. Kalau Trinitarian itu Tritunggal. Nah, di mana ini saya tahu ya, Tritunggal ini yang pertama sekali memformulasikan itu adalah Tertullianus di abad kedua, di mana Tertullianus memformulasikan atau mencetuskan bahwa Allah itu tiga pribadi dalam satu hakikat, dalam bentuk segitiga, ya, di mana Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi hakikatnya Allah. Sementara ya dalam Alkitab sangat banyak ayatnya yang tertulis bahwa Tuhan itu adalah Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri. Makanya satu ayat saja dalam Alkitab sudah menggugurkan konsep Tritunggal buatan Tertullianus di abad kedua itu. Karena apa? Alkitab berkata di 2 Tesalonika 2:16, Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, dan Bapa. Sementara Tertullianus memformulasikan Allah itu tiga pribadi, di mana Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Semua kata bukan, tapi sama-sama satu substansi, yaitu Allah. Padahal Tuhan berfirman di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Dijelaskan lagi di Yohanes 8 ayat 27, berbicara tentang Bapa. Tuhan Kristus berfirman, aku satu dengan Bapa, Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 14 ayat 7 sampai 9, ya, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Jadi itu sudah menggugurkan konsep buatan Tertullianus yang tiga pribadi. Nah, kalau Unitarian itu saksi Yehova. Kalau saksi Yehova ini mereka juga percaya Yesus Kristus itu satu-satunya putra tunggal Allah Bapa. Tetapi Tuhan bukan Bapa itu sendiri.
ya. Nah, Hmm. kemudian kalau Berarti Bapak itu sebagai kata sifat atau dia sebentar itu dulu, sebagai sebutan? bentar, biar paham dulu nih, ya, apa yang diimani oleh denom-denom yang saya jabarkan ini ya. Saya Jehovah tadi sudah. Terus Mormon juga percaya Yesus itu Tuhan, tetapi bukan pribadi Bapa. Ya. Begitu pula Montanisme itu percaya bahwa Roh Kudus itu Tuhan Yesus itu sudah datang dalam rupa seorang perempuan. Makanya sekarang ada itu Montanisme di Cina yang Di dimana Cina, ya. gereja akhir zaman, ya. Nah, Ya. kemudian juga Marcionisme ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu memang Bapa itu, ya, Elohim itu, Allah itu sendiri, tapi nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Nah, itu pun Iya, nggak iya, sesuai iya. dengan Alkitab, ya. Nah, kalau Tertullianus juga nih, Tertullianus dia sendiri yang menciptakan Tritunggal, tetapi dia buang doktrin buatannya sendiri, dia beralih ke Montanisme, ya, ke Montanisme. Lalu dari Montanisme ke Marcion lagi. Nah, makanya teman-teman, berpikirlah dengan cerdas. Kenapa kalian menggunakan doktrin Tertullianus sebagai acuan dalam imanmu, sementara dia sendiri sudah membuang doktrinnya, gitu. Ya. Makanya saya arahkan di sini, teman-teman, berpikir cerdaslah, ya. Tuhan Yesus menyuruh kita, ya, untuk mengenal Dia dengan benar, yaitu di Efesus 1 ayat 17 firman Tuhan, mintalah hikmat kepada Tuhan Yesus untuk mengenal Dia dengan benar. Tapi kan Ya, begini, Kak. seperti itu. Kalau kita bicara benar atau salah, atau kita bicara logis atau tidak logis untuk mempercayai sesuatu, kalau mungkin di negara Konoha sana tuh ya, kalau kita bicara mau mengimani agama atau kita mau percaya terhadap salah satu keyakinan itu kan nggak berdasar logika, tapi berdasar dari warisan misalnya, terus kemudian juga asal pokoknya percaya gitu kan. Itu hal-hal yang sifatnya kan kepercayaan gitu, dia nggak bisa berdasarkan sesuatu yang sains begitu, yang ilmiah. Iya, tapi gini, mengetahui sesuatu yang benar atau tidak itu kita berdasarkan wahyu atau hikmat dari Tuhan Yesus. Makanya kan itu firman Tuhan sudah mengajarkan, minta hikmat dari Tuhan untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, jadi yang benar adalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Dia adalah Elohim yang Esa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu satu dalam nama Tuhan Yesus, bukan tiga pribadi. Ya, oke. Seperti itu dulu Kakak. Saya rasa sudah cukup dulu. Kita ganti dulu sama yang lain. Ya, terima kasih Kakak. Tetap semangat. God bless. God bless you. Ya, tepuk tangan buat Dita yang cantik dan manis. Jadi tolong ya berpikir cerdas ya teman-teman ya. Minta hikmat dari Tuhan Yesus untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi jangan sembah doktrin buatan manusia.